Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 4, berjumpa kembali di tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Ditemani oleh Kak Sasa di sini, di channel kesayangan kita, Kukar Cerdas. Materi pembelajaran kita diambil dari buku tema 5, kelas 4, dan buku penilaian Bupena. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, 2. Memahami teks petunjuk dalam bentuk poster, dan ketiga, memahami pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Adik-adik sahabat cerdas, kakak memiliki sebuah teks untuk kalian. Silahkan kalian dengarkan dan simak ya. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain, dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, kalian sudah mendengarkan ya dan menyimak teks yang kakak baca tadi. Kita lanjutkan. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong ya adik-adik. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan seperti yang dijelaskan dalam teks. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong seperti apa tadi adik-adik? Ada getuk, ada combro, ada keripik singkong. Atau ada yang lain? Wah, kolak singkong juga ada ya adik-adik. Nah, apa makanan olahan singkong dari tempat kalian yang menjadi favorit kalian? Boleh tulis di kolom chat atau di kolom komentar. Adik-adik, singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Nah, ini bentuk asli dari singkong ya adik-adik. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain dijadikan makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik loh adik-adik. Cukup tambahkan 10% dari volume bensin kalian, maka manfaat penggunaan bioetanol dapat dirasakan. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol adalah untuk kendaraan bermotor sebagai berikut. Pertama, pembakaran lebih sempurna. Kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Ketiga, tarikan lebih ringan. Keempat, suara mesin lebih halus. Kelima, hemat bahan bakar hingga 20%. Keenam, memperpanjang usia mesin. Dan ketujuh,
ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong sebagai sumber bioetanol lain yang dapat dijadikan sumber bioetanol adalah berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong karena yang jumlahnya sangat banyak. Sekarang kita masuk ke teks petunjuk dalam membuat poster. Teks petunjuk dalam membuat poster, poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum adik-adik. Contohnya sebagai berikut. Matikan TV jika tidak menonton. Ini adalah ajakan agar kita tidak menyalakan TV dalam waktu kita tidur. Kemudian matikan lampu di siang hari. Mengapa? Karena pada siang hari sudah ada cahaya matahari, jadi cahaya lampu tidak kita perlukan ya. Nah, sebelum kita membuat poster, kakak akan memberitahu kalian bagaimana langkah-langkah membuat poster petunjuk untuk menghemat energi. Nah, pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema, menghemat energi. Kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Keempat, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Adik-adik sahabat cerdas, setelah kalian tadi mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat poster, kini kita masuk ke materi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menghemat energi adik-adik adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Misalnya ini adik-adik, dalam kondisi terang, sebaiknya kita mematikan lampu jika tidak digunakan. Baiklah adik-adik, kita masuk ke pecahan, hubungan pecahan biasa dan persen. Adik-adik, pernahkah kalian melihat ketika kalian berjalan-jalan di toko, sebuah toko atau pusat perbelanjaan, kalian melihat ada diskon, nah, dan lambang persen. Bilangan yang menggunakan lambang persen dinamakan persen. 30% dibaca 30%. Persen artinya per 100. 30% sama nilainya dengan 30 per 100. Dan kita sederhanakan, kita bagi berapa adik-adik? Betul sekali, kita bagi 10 ya. 30 dibagi 10, 3. 100 dibagi 10, 10. Jadi bentuk sederhana dari 30 per 10 adalah 3 per 10. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Nah, yang pertama pecahan biasa menjadi persen. Mudah sekali adik-adik. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, ubahlah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Jadi bilangan yang di bawah atau penyebut itu kita ubah menjadi 100. Contoh 3 per 5. Agar angka 5 ini nilainya 100, kita kalikan 20. Karena di bawah dikalikan 20, otomatis yang atas juga kita kalikan 20 ya adik-adik. 3 kali 20 sama dengan 60 ya. 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, mohon maaf tadi ada kekurangan menulis itu ya adik-adik ya. 60, jadi 6 per 100, 60 per 100 sama dengan 60%. Penyebut dan pembilang dikali 20 agar kenapa? Agar penyebut atau angka yang bawah menjadi 100. Jadi 3 per 5 sama dengan 60%. Mengubah persen menjadi pecahan biasa, contohnya bagaimana? Tapi kita harus tahu caranya dulu ya. Cara mengubah persen menjadi pecahan biasa, ubah persen menjadi bentuk pecahan berpenyebut 100. Sederhanakanlah pecahan ke dalam bentuk paling sederhana. Jadi setelah diubah ke 100, kalian
ubah dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh adik-adik, 35% kita akan ubah menjadi berapa? Atau menjadi apa? Pecahan. 35% itu artinya 35/100. Ini harus kita sederhanakan. Kita sederhanakan berarti kita bagi ya adik-adik. Kita bagi berapa? Iya, di sini kita bagi 5. Karena 100 dibagi 5 bisa, 35 dibagi 5 juga bisa. Nah, 35 dibagi 5 sama dengan 7, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya 7/20. Apakah 7/20 ini bisa disederhanakan lagi? Oke, betul sekali adik-adik, tidak. Jadi 35% sama dengan 7/20. Adik-adik sahabat cerdas, bagaimana tadi berhitungnya? Nanti kalian berlatih lagi ya bersama ayah bunda di rumah. Dan kerjakanlah tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Adik-adik, bernyanyi dengan baik dan benar. Dalam bernyanyi kita perlu mengetahui teknik menyanyi yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. 1. Lakukan pemanasan. Ya, kalian bisa melakukan gerakan-gerakan tangan dan kaki dan berlatih mengucapkan A, I, U, E, O. Nah, seperti itu ya Kak, adik-adik ya. Kemudian mengatur teknis pernapasan. Ada 3 teknik pernafasan dalam bernyanyi, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, sikap tubuh berdiri tegap. Lalu yang keempat, menguasai artikulasi mengucapkan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, itu dilatih ya adik-adik. Kemudian yang kelima, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan. Bersama orang tua kalian, wawancarailah orang tuamu untuk mencari tahu cara membuat salah satu makanan dari singkong. Tulis jawabanmu ya pada selembar kertas. Demikianlah pembelajaran kita kali ini adik-adik. Terima kasih untuk perhatian, semangat, dan kolaborasinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta membunyikan tanda lonceng. Kak Salsa mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.